Saya kasih tahu di awal nih ya, Coolpad Cool Dual ini punya kamera yang bagus. Performa gamingnya juga smooth banget. Plus baterainya awet lagi. Keren kan? Tergantung sih. Di awal penampakannya, Coolpad Cool Dual ini dilego di kisaran harga 3,2 jutaan. Lumayan ya. Sekarang, setelah lebaran ini di toko-toko online kamu bisa dapetin HP ini seharga 2,7 sampai 2,8 jutaan aja lah. Murah? Ya, buat sebagian kalangan yang cari spesifikasi tinggi di atas segalanya, ya, harga segitu udah bilang harga yang bagus buat performa yang bakal mereka dapatkan. Walau harus ada pemakluman lah di beberapa hal yang mungkin kelihatan sepele, tapi ngaruh ke user experience pas make HP ini. Tapi bagi sebagian kalangan lagi, bisa jadi nggak bakal tertarik sama apa-apa yang ditawarkan Coolpad Cool Dual kali ini. Saya bakal coba ulas dari kalangan yang mungkin nggak tertarik sama HP ini dulu ya, yaitu kalangan yang menuntut kemapanan. Karena ada 3 hal yang masih belum benar-benar matang lah di Coolpad Cool Dual ini. Apa aja? Yang pertama, user interface-nya. Secara performa nggak ada masalah sebenarnya, walau memang belum dikasih Android Nougat, tapi performa UI Coolpad Cool Dual ini udah ngebut. Multitasking pun jagoan, 15 aplikasi ringan nggak masalah dilalap sekaligus tanpa ada ritual refresh ulang. Dan untungnya HP Coolpad yang satu ini dipinjemin software user interface-nya EUI dari Lee Echo, karena Lee Echo dikabarkan udah menguasai sebagian besar sahamnya Coolpad. Jadi ini wajar. Dan menurut saya, UI-nya Lee Echo ini lebih oke dari Cool UI-nya Coolpad. Hanya ya, tetap kalau dibandingin UI brand mapan lain kayak Samsung, Huawei, atau Xiaomi sekalipun, EUI ini masih kalah matang lah, terutama kalau bandingin fitur dan kustomisasinya. Karena fitur-fiturnya kebilang basic, nggak ada fitur-fitur yang kelihatan canggih-canggih gimana gitu, walau memang UI-nya jadi berasa ringan. Dan pilihan timnya hanya 12 biji aja. Dan ya, ini udah termasuk tim yang bisa di-download. Nah, kemudian faktor kedua yang di mata saya itu perlu ada polesan lebih, yaitu sektor desainnya. Walaupun sebenarnya sekilas dipakainya tuh nyaman-nyaman aja dan secara fungsi juga nggak ada masalah. Terus back covernya diklaim lulus sertifikasi military grade dari bahan magnesium yang memang terasa kokoh dan nggak pernah kelihatan dekil. LED notifikasi dan backlight juga ada, positioning tombol, kamera, dan lubang-lubang speakernya juga oke. Hanya menurut pandangan subjektif saya pribadi nih ya, selera orang mungkin beda lagi. Ya, menurut saya terlihat bahwa desain Coolpad Cool Dual ini masih mencari jati diri gitu lah. Karena ya saya belum nemu konsep desain yang utuh atau jelas tujuan desainnya tuh ke arah mana. Apakah desain yang terlihat klasik lah, atau elegan, kokoh, futuristik, atau fokus kenyamanan, atau apalah. Jadi ya bahasa desain Coolpad Cool Dual ini di mata saya nggak kemana-mana gitu, atau kurang berkarakter gitu lah. Lalu detail transisi antara material metal ke plastik lanjut ke kaca belum terlihat dan terasa seamless atau mulus di sini. Masih terlihat jeda antar transisinya. Walau proses assemblingnya sih udah terlihat cukup rapih. Dan terakhir yang perlu pematangan lebih lanjut adalah brand Coolpad-nya itu sendiri. Walau ya sebenarnya Coolpad cukup serius menjajaki pasar smartphone di tanah air. Buktinya mereka udah mendirikan pabrik perakitan di daerah Surabaya kabarnya. Ditambah service center resmi yang tersebar di lebih dari 20 titik kota-kota besar Indonesia. Chico Jericho dan Maudy Ayunda juga digandeng buat menggenjot brand awareness HP ini. Tapi jelas perjalanan Coolpad masih panjang agar bisa sampai pada titik di mana konsumen memang benar-benar mencari brand ini karena kepercayaan dan kebanggaan tersendiri ketika menggunakan HP-HP racikan brand Coolpad ini. Oke, sekarang saya bakal coba paparkan kenapa Coolpad Cool Dual ini saya bilang oke price to performance-nya. Alasan pertama, karena sektor hardware-nya. Prosesor Snapdragon 652 tuh canggih, ditanam di HP 2 jutaan, luar biasa. Karena HP garansi resmi lain yang pakai prosesor ini adalah Samsung Galaxy C9 Pro dan Oppo F3 Plus yang harganya sekitar 6 jutaan.
Walau ya keduanya memang pakai versi yang sedikit lebih di-upgrade, yaitu Snapdragon 653, bukan 652. Bertandem dengan GPU Adreno 510 plus RAM 3GB, bikin aktivitas gaming di Coolpad Cool Dual ini lancar jaya. Wih, mantep nih buat gamers. Mantep sih, tapi dengan 3 catatan. Catatan pertama tuh suhu device Coolpad Cool Dual ini cukup panas pas dipakai game secara maraton. Panasnya tuh sampai kerasa ke layar, men. Ya kalau dibilang masih bisa ditolerir, ya masih sih. Tapi ya kalau dibilang mengganggu kenyamanan ngegame kita juga lumayan mengganggu. Lalu catatan keduanya, di kualitas speaker bodinya yang standar aja lah. Walau nggak bisa dibilang jelek juga, lumayan kali ya nilainya. Tapi yang jelas, jangan harap suara musik atau efek dari game yang kita mainkan bakal terdengar menggelegar di sini. Dan yang ketiga, walau memori internalnya luas di 32GB, tapi kita nggak bisa nambahin ke microSD karena nggak ada slot microSD-nya di sini. Kalau faktor penunjang kenyamanan ngegame lainnya sih udah oke, layarnya responsif, nggak ada masalah, baterainya juga termasuk awet. Ya pada pemakaian normal saya selalu bisa standby sampai lebih dari 24 jam biasanya. Jadi baterainya ini udah mendukung buat dipakai ngegame dalam durasi yang panjang. Hanya nggak ada fast charging di sini. Jadi ngecasnya butuh waktu lebih dari 3 jam. Buat kelengkapan hardware lainnya juga patut kita apresiasi. Karena sensor-sensornya lengkap, ada infrared blaster juga buat remote TV, AC, dan lain-lain. Dan nggak lupa fingerprint sensornya udah kebilang cepat dan akurat. Oke, lanjut ke alasan kedua, kenapa HP ini tuh worth it banget adalah di sektor kameranya. Oke, jadi untuk kelas HP di bawah 3 jutaan, kamera Coolpad Cool Dual ini udah kebilang bagus menurut saya. Ya bisa lah disejajarin sama hasil kamera HP-HP 3-4 jutaan lain yang lebih branded. Karena hasil tangkapannya terlihat cukup tajam dan hasil pemotretan low light-nya juga nggak mengecewakan. Untuk kelasnya ya, HP 2 jutaan. Oke. Dipakainya juga enak, berkat penguncian fokus yang terasa gesit, dan fitur-fiturnya juga seru. Ada mode pro, ada tempel-tempel stiker unik juga, sampai moto bokeh ala kamera DSLR, walau ya nggak 100% mirip, dan kadang-kadang ya ada faktor hit and miss, tapi nggak nolak kok, dibonusin mode kayak gini buat seru-seruan doang sih. Buat selfie juga udah lumayan oke, karena software permakmukannya tuh kebilang cukup lengkap di sini. Hanya sayangnya nggak dikasih lampu flash atau screen flash di depannya. Tapi yang jelas, di sektor kamera ini nggak banyak celah yang bisa kita komplain lah untuk ukuran kamera HP 2 jutaan tentunya. So, kesimpulannya, kalau ada yang nanya HP di bawah 3 juta tapi punya perpaduan antara performa gaming yang smooth dengan kamera yang bagus, nah Coolpad Cool Dual ini udah bisa saya rekomendasikan. Dan setahu saya, nggak banyak HP di kelas 2 jutaan yang sama-sama kuat di kedua sektor tersebut. Ditambah lagi bonus-bonus menarik lain kayak RAM dan ROM-nya yang kebilang lega di kelasnya, kemudian hardware dan sensor-sensor yang cukup lengkap, baterai yang awet sampai material back cover yang terasa kokoh memang, tapi juga kita harus bisa mentolerir lah hal-hal kayak yang pertamanya tuh UI-nya yang bilang sederhana di sini. Kemudian desain yang secara konsep ya menurut saya masih berasa nanggung lah. Suhu device juga masih menghangat pas main game HD lama-lama, lalu kualitas keluaran speaker yang mediocre, sampai absennya slot micro SD di sini. Jadi kalau prioritas kamu tuh hanya 3 aja, yaitu ngegame, foto-foto, sama yang penting tuh baterainya awet, nah Coolpad Cool Dual ini bakal cocok buat kamu. Tapi ya masalah klasik untuk brand baru sih, yaitu walau hardware di atas kertasnya udah mantep, ternyata Coolpad masih butuh waktu untuk bisa menggoreng sajian produk HP-nya agar bisa disebut matang. Oke? Thanks for watching guys, mohon maaf buat salah-salah kata atau informasi yang mungkin belum akurat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nico out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.